Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumu. Shadaqallahul azim. Pemirsa MUI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berharga ini saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang terkandung di dalam ayat 12 surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala memberi informasi penting betapa berbahayanya bila orang-orang yang beriman melakukan persangkaan buruk, melakukan pendapat tanpa dasar tentang keburukan atau kejelekan atau cela terhadap saudaranya. Ada di sana satu perumpamaan bahwa betapa buruknya dan betapa berbahayanya bila kaum muslimin, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menetapkan pendapat tanpa dasar dan bukti yang dapat disaksikan oleh kasat mata. Dalam firman itu secara tegas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya iman, yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hal-hal yang gaib. Jangan kalian berburuk sangka. Berburuk sangka kepada saudara kalian sendiri, berburuk sangka kepada kaum muslimin, bahkan berburuk sangka kepada siapapun. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Kita senantiasa sering mendengarkan, mari kita perkuat persatuan, mari kita perkokoh ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah wataniyah ataupun ukhuwah basyariyah. Ini hal yang sangat penting, di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa persatuan dan kesatuan. Tetapi alangkah ironis bila dalam rangka kita memperkokoh persatuan, memperkuat persaudaraan, ada hal-hal yang merusak persaudaraan dan persatuan serta kesatuan itu sendiri. Apa itu faktor terpenting dalam ayat ini? Bahwa kita tidak boleh berburuk sangka, memiliki pendapat yang tidak berdasarkan informasi yang valid, kecuali data itu, informasi itu bisa kita saksikan dengan telinga kita, kita dengarkan dengan telinga kita, kita saksikan dengan mata kepala kita, panca indera kita menyaksikan bahwa itu semua, bolehlah itu kita katakan bahwa itu bukan persangkaan buruk. Tetapi kalau berita itu, informasi itu, tanpa kita dengar dengan telinga kita, tanpa kita lihat dengan mata kepala kita, maka harusnya kita harus berintrospeksi terhadap diri dan informasi itu. Perlu kita periksa dengan jelas, periksa dengan nyata bahwa kita tidak boleh mengambil satu kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang tidak berdasar ataupun tidak memiliki bukti apa-apa.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti demikian ini. I'lam anna su'adh-dhon haramun misla su'il qaul. Wa kama yahrumu 'alaika an tuhaddisa ghairaka bilisanika bimasawi'il ghair falaysa laka an tuhaddisa nafsaka wa tusi'ul dhanna bi akhika walasta'anni bihi illa aqdul qalbi wa hukmihi ala ghairihi bisu. Ketahuilah bahwa su'adh-dhanni, buruk sangka itu haramun, hukumnya haram. Misla su'il qauli, sama dosa haramnya seperti kita berucap yang buruk-buruk. Fakama yahrumu 'alaika an tuhadisa ghairaka bilisanika bismi bimasawil ghairi. Maka sebagaimana kita diharamkan, kamu diharamkan untuk menceritakan orang lain dengan lidahmu tentang keburukan-keburukan orang lain itu. Falaysa laka, maka kamu pun tidak boleh antu hadis nafsaka, bercerita tentang dirimu, wa tusi'adh-dhon, dan kau berburuk sangka kepada saudaramu. Ini penegasan Imam Ghazali tentang hukum kita berburuk sangka adalah haram, sama dengan kita saat berucap yang buruk-buruk pun itu adalah haram. Nah, bahaya inilah yang bisa berakibat perpecahan, permusuhan, persengketaan hati, renggangnya hubungan antara seseorang, lumpuhnya kekuatan umat Islam. Salah satu faktor terpenting adalah kita membiarkan diri kita untuk berburuk sangka kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik, saya mengajak, mari sama-sama kita perkokoh persatuan, kita lebarkan sayap persaudaraan, baik itu persaudaraan ukhuwah atas nama agama, atau atas nama suku, atas nama bangsa, atas nama kemanusiaan. Karena ini sangat penting dalam membina, membangun sebuah keluarga, membangun sebuah entitas koloni, atau membangun sebuah komunitas, apalagi kita membangun sebuah negara. Sangat dipentingkan kita untuk menghindari buruk sangka antar sesama. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik pun banyak terjadi di kalangan masyarakat bahwa yang masuk dalam kategori buruk sangka bukan hanya dalam ucapan lisan ketika kita membicarakan keburukan orang lain atau kita menyangkakan orang lain untuk melakukan sesuatu yang buruk, tetapi ketika hati kita terbetik suatu pendapat, tergores terekam dalam di hati kita suara-suara yang itu berkonotasi buruk kepada orang lain, itu pun satu hal yang berbahaya. Karena dengan begitu bisa jadi hati kita menjadi lemah terhadap orang tersebut. Hati kita menjadi benci, hati kita menjadi hasud dan iri dengki. Ketahuilah bahwa ini adalah bisikan setan yang harus kita anulir, harus kita hindari. Jangan sampai hanya berdasarkan perasaan hati terhadap seseorang, terhadap siapapun, itu menjadi satu keyakinan bahwa itu ada pada diri orang lain. Justru ini yang sangat berbahaya, bahwa kita tanpa kita sadari, tanpa kita memiliki alasan yang tepat, kita sudah menilai, kita sudah menjas orang lain sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Ini termasuk zon, ini zon nusu, ini termasuk juga buruk sangka kepada orang lain. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak, mengharapkan, mari sama-sama kita hindari sifat buruk ini kepada diri kita sendiri untuk melakukan persangkaan yang tidak berdasar. Dan kedepankan, mari kita sama-sama
mendahulukan husnuzan billah, berbaik sangka kepada siapapun. Jika ada berita, informasi yang tidak berdasarkan penglihatan mata kepala sendiri, yang tidak berdasarkan pendengaran telinga sendiri, fatabayyanu, maka segera periksa ulang. Mari kita teliti berita informasi itu, agar jangan sampai menjadi dosa, menjadi sebuah hal yang haram, dan merusak persatuan, merusak persaudaraan, dan merusak pergaulan di antara kita, sehingga kita menjadi lemah gara-gara akibat dari sifat yang buruk yang kita pelihara dalam hati kita sendiri. Mari kita bersihkan hati kita. Amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang mampu mensucikan dirinya, dan alangkah ruginya orang yang mengotori dirinya. Mengotori diri berarti membiarkan diri kita selalu bergumul, selalu bersangka, berburuk sangka pada orang lain. Insya Allah, kalau kita bisa membiasakan diri untuk berhusnuzon, baik kepada orang, pada teman, kepada saudara, apalagi baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku itu bagaimana persangkaan hambaku terhadapku. Maka mari kita berbaik sangka kepada siapapun, apalagi berbaik sangka kepada keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup kita tambah berkah, dan kita memiliki persaudaraan yang luas, dan menjauhi daripada permusuhan di antara kita dan komunitas kita, apalagi di antara sesama umat Islam. Persaudaraan sebuah kekuatan yang harus kita bangun dengan energi, dengan jihad, bagaimana kita bisa memelihara persaudaraan dengan sebaik mungkin agar bisa bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.